Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, jumpa lagi dengan saya Nurlia Salim dalam acara podcast KUA Harmoni, ruang ngobrol santai tapi penuh makna dari KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sahabat Harmoni, gimana kabar? Masih kuat berpuasa ya? Tentunya kita berharap selalu semangat dan kuat selalu dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat Harmoni, saya akan membahas sebuah tema yang sangat membuat kita penasaran atau mungkin sebagian orang pengen tahu kenapa atau mengapa kita harus berpuasa. Dan saya telah menghadirkan seorang narasumber yang akan menjawab keingintahuan kita tentang tema tersebut. Ya, beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon sekaligus Ketua PSSI Maluku, Bapak Sofyan Lestaluhu SEMH. Kita langsung aja sahabat Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Masih alhamdulillah sehat dan semangat. Semoga tetap kuat sampai akhir ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Pak. Itu harapan kita. Sesuai dengan tema yang saya bawakan tadi, jika Allah Maha mengetahui mengapa manusia tetap diwajibkan untuk berpuasa, kenapa kita harus berpuasa Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih beliau untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah sesungguhnya Maha mengetahui, tapi kenapa kita manusia disuruh untuk berpuasa? Begitu kan? Padahal kita ketahui bahwa puasa ini merupakan ibadah sir, ibadah rahasia. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat kelihatan, seperti ibadah zakat misalnya, kita keluarkan zakat itu kelihatan. Kita melaksanakan ibadah haji dan umrah juga kelihatan. Tapi kalau puasa urusan kita sama Allah. Kalau puasa urusan kita sama Allah. Kalau misalkan ada orang yang misalnya dia mau makan atau minum kan nggak kelihatan. Tapi tetap dia melaksanakan ibadah puasa. Jadi sebenarnya puasa ini Allah wajibkan kepada kita. Yang pertama tentu kita tahulah bahwa ini sebuah keharusan, sebuah kewajiban kan. Ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada hakikat yang tersembunyi di balik ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa supaya bagaimana kita sebagai manusia bisa menghilangkan sifat-sifat yang tidak bagus, yang tidak baik pada diri kita, yang melekat pada diri kita. Ya, betul sekali. Seperti yang melekat egois, sifat kita tidak suka melihat orang lain senang, bahagia. Ini karena dipengaruhi oleh nafsu. Karena satu-satunya cara untuk mengalahkan nafsu itu hanya dengan berpuasa. Begitu Pak ya. Kemudian Pak, puasa ini adalah sebuah ibadah yang tidak kelihatan. Betul. Tapi kenapa orang melakukannya dengan sungguh-sungguh, Pak? Iya, betul. Jadi mungkin ada alasan di balik itu. Betul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, itu Allah bersamamu. Allah melihatmu. Jadi kita berpuasa, ya Allah tahu kita berpuasa. Kita mau makan sembunyi-sembunyi, mau minum sembunyi-sembunyi, Allah pasti tahu. Tapi kenapa kita tetap berpuasa? Ya karena kita yakin, karena iman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dan kita juga tahu bahwa nilai daripada ibadah puasa yang kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan, ya sekali lagi yakin ya, kemudian dengan bersungguh-sungguh dan tentunya mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti secara tidak langsung puasa ini juga menghilangkan sifat egois dari diri kita, Pak ya. Karena kita berurusan secara pribadi langsung sama Allah. Jadi kita bisa menipu semua orang, tapi tidak bisa menipu diri kita maupun sang penguasa. Benar.
Apa yang disampaikan oleh Ibu Lia tadi benar sekali ya. Karena apa? Kita sebagai manusia ini diciptakan dari unsur tanah, sehingga kita mencintai apa-apa yang terbuat dari tanah. Harta, emas, permata, pangkat, jabatan, semuanya adalah buatan-buatan tanah, dan kita sebagai manusia selalu tertarik kepadanya. Kita sebagai manusia selalu tidak senang, tidak suka melihat orang lain bahagia. Kita sifat-sifat iri, dengki, itu semuanya tuh ada pada diri kita. Makanya dengan hadirnya puasa ini akan memberikan sebuah vitamin, sebuah obat ya, untuk menginstal kembali pribadi-pribadi kita yang sudah rusak. Menjadi stimulan yang luar biasa. Iya, betul, benar sekali. Menjadi stimulan kepada pribadi kita, sehingga pribadi kita ini ketika nanti setelah Ramadan berlalu, ketika Idul Fitri kita akan menjadi pemenang ya. Akan menjadi pemenang, kita akan menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci seperti bayi yang Nah, baru. itu dia Pak. Karena Bapak sudah menyinggung ke Iya, situ. betul. Saya mau nanya ini Pak. Oke, boleh. Apa sih ciri-ciri yang menjadi orang yang menjadi pemenang dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Iya, betul. Jadi kalau bicara ciri-ciri orang yang menjadi pemenang dari ibadah puasa ini, ya kurang lebih ya, Bu ya, sama dengan ketika orang itu baru pulang dari haji. Kalau seseorang itu dia pulang dari haji tapi dia tidak merefleksikan kepribadian yang baik, dia tadinya suka bicara orang punya kejelekan, dia pulang dari sana itu masih cerita orang punya kejelekan, sama dengan puasa. Iya. Itu udah puasa 1 bulan, ya kan? Puasa ini kan Membersihkan semua. betul, puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga puasa mata, Iya. puasa mulut, puasa telinga. Kita jangan mendengar orang bercerita buruk tentang orang lain, kan begitu Iya, kan? Jadi betul. seyogyanya, sudah sepantasnya setelah Ramadan berlalu, harus dong, ini kan sebuah proses tuh, harus ada outputnya kan, Iya. yang dihasilkan dari puasa ini. Ya, kita menjadi orang yang tawadu, orang yang baik. Nah, sekarang setelah puasa berlalu, kalau ada orang yang tadinya dia bicara tentang kejelekan, kita tinggalkan. Misalkan kita suka mendengar hal-hal yang tidak bagus, kita tinggalkan. Kita suka posting hal-hal yang jelek-jelek di media sosial, ya sekarang ya saatnya kita tidak boleh lagi memposting yang sesuatu yang jelek, yang menyinggung perasaan orang lain. Berarti lebih ke pembersihan diri, Iya, kembali betul. ke fitrah. Betul ya. sekali, Bu. Setelah menjalani ibadah puasa 1 bulan lamanya ya di Iya, bulan Mulia betul. ini, kita berharap semua dapat keluar menjadi pemenang. Iya, benar Oke. sekali. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Sama-sama, Bu Lia. Sahabat Harmoni yang saya sayangi, demikian insight yang diberikan oleh narasumber kami, bahwa alasan mengapa kita harus berpuasa telah dijelaskan begitu detail, dan semoga kita mendapatkan manfaat yang besar untuk kita dan sahabat Harmoni semuanya. Saya Nurlia Salim, pamit diri dari podcast KUA Harmoni, ruang ngobrol santai tapi penuh makna dari KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عون الغريب سلام